Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para jamaah hadirin hadirat, para santri santriwati rahimakumullahu jami'an rahmatan wasi'an. Alhamdulillah kita bisa hadir di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amal-amal baik kita selama bulan Ramadan. Wa kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan sepanjang tahun kita selalu dalam kebaikan. Wa ja'alana minal a'idin wal faizin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita semuanya kembali kepada fitrah dan mendapatkan kesuksesan, keberuntungan dunia dan akhirat. Serta saya secara pribadi mohon maaf seikhlas-ikhlasnya apabila ada kekhilafan, kesalahan dalam berinteraksi selama ini. Materi ini berjudul Al-Ashrah Al-Mubasysyaruna bil Jannah, 10 sahabat yang mendapat berita gembira masuk surga sesuai dengan berita ataupun informasi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. 10 sahabat yang masuk surga tanpa hisab. 4 sahabat Al-Khulafa Ar-Rasyidun sudah kita bahas pada pertemuan dulu ya, kurang lebih tanggal 14 Desember 2025. Bisa dicek di medsos atau di Instagram, ataupun kalau saya ada YouTube Inhana TV juga bisa dilihat atau disimak kembali. 4 sahabat yang sudah kita sampaikan, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Di 10 sahabat yang diberi berita gembira tentang masuk surga, yaitu hadis yang sahih diceritakan oleh Imam At-Tirmidzi, merupakan sabda yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, sampai dengan wa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah fil jannah. Jadi 4 sudah kita sampaikan. Nah, kita akan melanjutkan pada sahabat yang kelima, yaitu Thalhah bin Ubaidillah. Jadi beliau ini adalah bernama Thalhah bin Ubaidillah, yang mana Thalhah ini posisinya mansibuhu fil Islam. Posisi beliau, kedudukan beliau pada Islam adalah ahad alladzina ajanahum Umar bin Khattab liyakhtaru khalifatahu. Beliau salah seorang anggota formatur yang ditentukan, yang dibentuk oleh Khalifah Umar untuk menggantikan kedudukannya. Jadi semacam majelis syura. Ada 6 orang yang ditunjuk oleh Khalifah Umar pada saat beliau menjelang wafatnya. Jadi Umar dibunuh oleh salah seorang yang sangat benci ya, dan pada saat beliau sebelum meninggal memilih 6 sahabat senior yang dipimpin oleh Abdurrahman bin Auf. Kemudian anggota-anggotanya yaitu masuk di sini ya, ada Utsman, ada Ali,
ada Tolha, ada Abu Ubaidah, dan juga ada Zubair ya. Ini para sahabat yang masuk pada 10 sahabat yang mendapat berita gembira mendapatkan surga ini. Sedangkan tentang sejarah masuk Islamnya, beliau adalah ahadu ats-tsamaniyah as-sabiqina fil Islam. 8 orang pertama yang masuk Islam. Bahkan ada yang mengatakan beliau adalah seorang sahabi mulia yang membaiat Rasulullah setelah Abu Bakar, dari kalangan umum ya, bukan dari keluarga yang terdekat ya. Jadi ceritanya pada saat itu Tolha bin Ubaidillah ini adalah seorang pedagang. Walaupun usianya relatif masih muda, tapi beliau pedagang sukses kaya raya yang saat itu berdagang ke Bushra, ke Syam. Di sana bertemu dengan seorang pendeta, yang mana saat itu pendeta ini bertanya, "Anda dari mana?" Kata Tolha, "Saya dari Mekah." "Oh, dari Jazirah Arabia. Apakah Anda sudah bertemu dengan Rasul akhir zaman?" "Siapa namanya?" "Namanya Ahmad, putra dari Abdul Muttalib." Keturunan ya, maksudnya cucu. Saat itu Tolha mengatakan, "Saya belum tahu." Sehingga saat itu beliau mempercepat kebutuhan ataupun hajat yang di Bushra, tidak lama-lama langsung pulang ke Mekah, dan di sana bertanya kepada keluarganya, apakah betul ada Rasul akhir zaman yang bernama Ahmad. Keluarganya juga bingung, "Kami tidak tahu, tetapi setahu kami Abu Bakar, putra dari Abu Quhafa, itu mengikuti seorang yang bernama Muhammad bin Abdillah, yang dia itu mengaku-ngaku sebagai seorang nabi." Nah, itulah cerita dari keluarga besarnya Tolha bin Ubaidillah, sehingga tidak menunggu lama saat itu Tolha bin Ubaidillah langsung bertemu dengan Abu Bakar, klarifikasi. Dan pada saat mendengar cerita dari Abu Bakar, langsung Tolha ini menyatakan masuk Islam. Nah, jadi langsung percaya, dan setelah tidak menunggu lama langsung keduanya menghadap Rasulullah SAW, dan saat itu menguatkan keislamannya, membaiat kepada Rasulullah dan menceritakan tentang berita yang didapatkan di pendeta di Syam sana, dan itu membuat hati Rasulullah senang ya dengan berita itu. Artinya ini sebuah berita yang menguatkan ya tentang kebenaran Rasul, diutusnya beliau sebagai Rasul akhir zaman itu. Nah, kemudian beliau ini nantinya ya mati syahid di perang Jamal ya. Ini sebuah insiden ya, peristiwa bersejarah yang menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Perang yang dramatis ya, antara Ali bin Abi Thalib dan ibunda Aisyah radhiyallahu anha, yang mana ya ceritanya panjang sekali ya. Terjadi pada tahun 36 Hijriah. Jadi sepeninggal wafatnya Utsman bin Affan, fitnah semakin besar ya, yang dibesar-besarkan, yang diperluas oleh orang-orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Di antara yang paling utama adalah Abdullah bin Sabah dan para kawan-kawannya. Nah, jadi ada keluarga besar daripada Utsman yang menuntut balas supaya segera Khalifah Ali menuntut, mencari, memburu siapa yang membunuh Utsman bin Affan. Sementara Khalifah Ali melihat skala prioritas pemerintahan belum stabil. Saat itu kondisi politik masih sangat rentan, sehingga beliau mengutamakan kepentingan umum, sementara keluarga besarnya Utsman ini menuntut balas. Itulah perbedaan pendapat intinya yang memicu terjadi peperangan
ya, perang saudara bisa kita katakan begitu ya. Dan Thalhah bin Ubaidillah ini berada di kubu Aisyah bersama dengan Zubair bin Awam. Dan beliau saat itu ya ceritanya panjang, tapi kematiannya itu ada yang berpendapat dipanah oleh Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam itu mantan ya, sekretarisnya Utsman dan pernah menjadi gubernur Madinah. Bahkan nantinya juga pernah jadi khalifah Bani Umayyah. Ceritanya sulit dan pelik ya. Jadi Marwan bin Hakam menyimpulkan karena Thalhah saat itu mundur dari peperangan karena tidak mau memerangi saudara sesama muslim. Nah, ijtihad mundurnya Thalhah bin Ubaidillah ini dituduh oleh Marwan bin Hakam dia termasuk pengkhianat dan termasuk yang punya kontribusi pada terbunuhnya Utsman. Nah, ijtihad pribadi yang tidak berdasarkan data ya, hanya asumsi saja, dan dia melepaskan anak panah dan mengatakan setelah ini saya tidak akan menuntut balas kematian Utsman, melemparkan anak panah dan mengenai Thalhah bin Ubaidillah. Akhirnya beliau syahid. Dan saat itu Ali menyesal sekali ya, bertakziah kepada Thalhah ya, dan menyesal atas kejadian seperti itu yang pada akhir peperangan itu dimenangkan oleh Ali bin Abi Thalib dengan melumpuhkan ontanya. Kenapa disebut Jamal? Jamal itu artinya unta, karena saat itu Ibunda Aisyah naik unta pada saat memimpin peperangan dan pada akhirnya dilumpuhkan oleh pasukan Ali. Dan akhirnya Aisyah ditawan, tapi bukan ditawan dalam arti dipenjara, diperlakukan dengan sangat-sangat baik oleh Ali bin Abi Thalib dan para pasukannya. Jadi itu gambaran sedikit ya tentang perang ini yang menjadi luka sejarah dan pelajaran bagi kita bahwa harus berhati-hati dengan segala macam provokasi, namimah ya, dari segala penjuru, terutama dari musuh Islam yang berada di barisan yang menyusup ke barisan kaum muslimin. Beliau ini adalah pembela atau pelindung Rasulullah SAW pada saat perang Uhud sampai tangannya lumpuh, sehingga di antara kepribadian beliau yang menonjol di sini saya sebutkan syakhsiyatul mihwar. Beliau ini prajurit komando. Jadi ceritanya pada saat perang Uhud ini ada 11 sahabat Ansor yang menjadi benteng hidup Rasulullah SAW. Setiap kali datang orang-orang musyrik yang ingin membunuh Rasulullah SAW saat itu, maka beliau mengatakan siapa yang akan maju menghadapi musuh itu. Setiap itu pula Thalhah langsung mengajukan dirinya, saya wahai Rasulullah. Kata beliau, tetaplah berada di tempatmu. Sampai satu persatu dari sahabat Ansor ini maju. Satu orang maju, terbunuh. Kemudian 2 orang maju, terbunuh. Sampai 11-nya mati syahid, gugur terbunuh. Dan setelah itulah Thalhah mengatakan, saya ya Rasulullah yang maju. Dan jadi beliau ini luar biasa kekuatannya ya, Masya Allah, menghadapi pasukan orang-orang musyrikin, yang mana beliau sampai berdarah-darah sekujur tubuhnya dan bahkan tangannya lumpuh. Ada yang mengatakan terputus, tetapi yang rojih, yang kuat adalah lumpuh. Dan beliau mendapatkan julukan asyahidul hayyu, orang yang syahid tetapi masih hidup. Karena sudah nggak bisa bergerak lagi, tapi ternyata masih hidup. Itulah luar biasa perjuangan dan betapa sisi pengorbanan beliau ya, yang luar biasa. Nah, itulah seorang prajurit komando yang di antara kelebihan ya Thalhah bin Ubaidillah ini banyak sekali. Dan beliau ini wayukanna Aba Muhammad, diberikan kunyah. Diberi kunyah itu adalah
sebutan nama abu atau ummu atau ibnu itu disebut kunyah, dijuluki atau dipanggil kunyahnya Abu Muhammad. Wa yu'raf bi Talha al-Khair wa Talha al-Fayyal. Nah, ini sebutan-sebutan ya. Di samping beliau seorang Syahidul Hayyu, seorang syahid yang hidup, beliau juga Talha al-Khair, Talha yang baik, dan Talha al-Fayyad, Talha yang sangat-sangat dermawan, yang luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Talha al-Khair ini pada saat perang Uhud. Kemudian beliau memanggil Talha al-Fayyad itu pada perang Dziqarat. Perang Dziqarat ini terjadi pada tahun ke-6 Hijriah, saat ada suku dari Ghatafan yang datang ke Madinah untuk menjarah unta-unta milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu ada sekumpulan para sahabat yang mengejar para perampok ini dan akhirnya bisa mendapatkan. Nah, di antara yang berkontribusi besar pada ekspedisi itu adalah Talha bin Ubaidillah ini. Jadi beliau seorang yang al-jud ya. Jud itu kalau dalam bahasa Arab ada as-sakha, itu dermawan, tapi harta yang diberikan lebih sedikit daripada yang dimiliki. Tapi kalau al-jud itu dermawan, harta yang diberikan, diinfakkan lebih banyak daripada harta yang disimpan. Kalau ithar itu tertinggi ya. Dia memuliakan, mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Di antara contoh kedermawanan Talha bin Ubaidillah, satu saat ada harta, keuntungan bisnis beliau yang datang dari Hadramaut. Itu jumlahnya sekitar 700.000 dirham. Maka pada saat itu, pada malam harinya, Talha bin Ubaidillah tidak bisa tidur. Sampai istrinya bertanya, wahai suamiku, kenapa anda gak bisa tidur ya? Kata Talha, bagaimana aku bisa tertidur sementara di rumah ini banyak sekali harta, 700.000 dirham. Kata istrinya, kenapa bingung? Besok pagi habis subuh keluar rumah, bawa hartamu ini, taruh di nampan, bagikan ke orang-orang. Masya Allah, luar biasa istrinya ya. Istri solihah luar biasa. Di antara istri beliau nanti kita jelaskan ya, yaitu Ummu Kulthum, itu adalah putri Abu Bakar. Wahai istriku, engkau seorang yang mulia, putra dari seorang yang mulia. Jadi langsung setelah habis subuh, beliau membawa nampan berisi uang yang banyak, dibagi-bagikan kepada keluarga fakir miskin, sahabat yang membutuhkan. Kemudian khusus kepada Ali bin Abi Thalib dikasih satu nampan yang berisi uang. Setelah itu pulang. Kemudian istrinya bertanya, apakah ada yang tersisa untuk kita? Nah, kata istrinya. Kata Talha, kemana saja tadi kamu saya cari-cari? Ya, kemudian Talha mengatakan masih ada ya, tersisa untukmu 1.000 dirham. Nah, masih disisakan untuk istrinya. Dari 700.000 disisakan hanya 1.000 dirham saja untuk istrinya. Masya Allah, luar biasa. Itulah ya betapa dermawannya Talha bin Ubaidillah ini, orang kaya raya yang sangat dermawan. Nah, beliau ini diantara karakteristiknya annahu ahadul asyra al-mubasysyirin bil jannah, salah seorang 10 sahabat yang diberi berita gembira surga, ahadus sabiqin tsamaniyah ilal Islam ya, satu di antara 8 sahabat yang pertama-tama masuk Islam. Kemudian ahadul khamsa alladzina aslamu ala yadi Sayyidina Abi Bakar, salah seorang yang masuk Islam di tangan Abu Bakar tadi yang ceritanya kemudian ketemu Rasulullah, dan salah seorang dari 6 ahli syura yang mereka ini ditentukan ya setelah wafat Rasulullah, ditentukan tadi oleh Khalifah Umar menjadi formatur. Kemudian di antara karakteristik yang lainnya, nah ini mohon ibu-ibu tidak sensitif ya, ini memang terbiasa ya pada saat dulu. Kalau laki-laki yang punya kemampuan berpoligami itu sudah sangat biasa di Arab sana. Annahu tazawwaja arba'an niswatin,
beliau menikah 4 orang wanita. Kemudian wa indan nabi ukhtu kullin minhunna, yang mana masing-masing istri itu ada keterkaitan dengan keluarga Rasulullah SAW. Ummu Kulthum itu bintu Abi Bakar, sehingga ya saudari atau masih mbaknya Aisyah ini. Jadi masih saudaranya Aisyah, mbak atau adik lah, saya kurang ini ya. Pokoknya ukhtun itu saudarinya Aisyah. Aisyah istri Rasul. Nah, sehingga Ummu Kulthum ini ya merupakan masih ada hubungan, masih ipar ya dengan Rasulullah berarti ya, si Tolha ini. Kemudian Hamnah bintu Jahsh merupakan saudari Zainab. Zainab binti Jahsh adalah Ummul Mukminin, jadi masih saudari Ummul Mukminin. Kemudian Al-Fari'ah bintu Abi Sufyan, putri Abu Sufyan yang merupakan ukhtu Ummi Habibah. Ummu Habibah juga Ummul Mukminin, nama aslinya Ramlah. Nah, itu juga Ummul Mukminin. Kemudian Ruqayyah bintu Abi Umayyah, ukhtu Ummi Salamah. Ummi Salamah juga Ummul Mukminin. Jadi mereka semua ini adalah wanita mulia. Nah, Tolha ini punya keterkaitan. Jadi para istri beliau ini masih saudari daripada Ummahatul Mukminin. Masya Allah, luar biasa. Kemudian Nabi mengatakan, man sarahu an yandura ila syahidin yamshi ala wajhil ardi falyandur ila Tolha. Siapa yang ingin melihat orang yang mati syahid tapi masih berjalan di muka bumi, hendaklah melihat pada Tolha bin Ubaidillah. Nah, kemudian beliau ini akramul Arab fil Islam, merupakan orang Arab yang disebut karom ya. Karom itu juga dermawan, yang paling dermawan. Jadi satu saat ini contohnya, ja'a rajulun fasa'alahu bi rahimin bainahu wa baina. Jadi ada seorang yang tiba-tiba datang. Ada riwayat mengatakan ini Arab Badui yang datang dari pedalaman, tiba-tiba datang untuk menemui Tolha, mengaku sebagai familinya Tolha. Ini kan aneh ya. Tiba-tiba ada orang yang ngaku sebagai keluarga kerabat daripada Tolha. Dari mana nasabnya dan sebagainya, ya Allah alam. Nah, tiba-tiba saat itu ya faqala dia Tolha mengatakan hadza haiti, jadi saya punya ya semacam properti yang ada di sini ya, mengatakan di Persia atau di mana ya, yang mana saat itu cerita yang lain pernah dikasih oleh Utsman bin Affan yang harganya tidak murah juga, kurang lebih di sini sebutkan waqad utitu fihi 600.000 dirham. Jadi harga senilai 600.000 dirham. Kamu terserah memilih. Kamu mau properti itu kamu ambil barangnya atau dikonversi dengan uang. Dia mengatakan, saya mau uangnya saja, cashnya saja. Ya memang maunya gitu ya. Ya akhirnya nggak apa-apa. Akhirnya dikasih dijual lagi kepada Utsman, dan Utsman ngasih uang 600.000 dirham dan dikasihkan cash kepada orang itu. Semuanya dikasihkan. Itulah luar biasa kedermawanan daripada Tolha bin Ubaidillah ini. Sehingga nanti kita sebutkan bagaimana sisi kedermawanan yang lainnya. Beliau wafat, ini kita sebutkan ya, yauma mauqi'atil Jamal, pada perang Jamal tahun 36. Ini ya disebutkan dari sebuah riwayat, pada saat perang Jamal ini nadhara Marwan ila Tolha ya, Marwan bin Hakam jadi melihat kepada Tolha, kemudian mengatakan la atlubu sa'ri ba'dal yaum, saya tidak menuntut balas kematian Utsman setelah ini. Fanaza'alahu, mencabut anak panahnya dan melemparkannya kepada Tolha. Nah itu ya. Kemudian di antara para sahabat ya, kita lanjut pada yang kedua, yaitu Sa'ad bin Zaid ya. Sa'ad itu Sa'ad bin Abi Waqqas, ini Sa'id bin Zaid.
Ya, barangkali dari 10 sahabat ini yang namanya agak kurang familiar, tetapi beliau karena termasuk di antara 10 sahabat yang masuk surga tanpa hisab, berarti kontribusinya juga luar biasa. Namanya Sa'id bin Zaid. Kemudian beliau ini kedudukannya awwalu man tawalla Dimishq ba'da fathiha. Orang pertama yang menguasai Damaskus setelah menaklukkannya. Jadi pada saat Damaskus di Syria, ya, ibu kota Syria sekarang ini, dulu ibu kota Syam. Negeri Syam dulu adalah gabungan dari Palestina, Lebanon, Yordania, dan juga ya ada 4 ya, ada Palestina, Lebanon, Syria, terus Yordania. Jadi 4 itu dulu namanya Syam. Nah, Damaskus ini ibu kota pada saat itu, dan di sana penaklukan pada perang Yarmouk, ya, itu ada Abu Ubaidah sebagai pimpinannya, kemudian dibantu oleh Khalid bin Walid. Dan pada saat setelah penaklukan, setelah Abu Ubaidah langsar itu digantikan, ya, menunjuk Sa'id bin Zaid sebagai gubernur di sana. Kemudian masuk Islam setelah 13 orang, kemudian wafat pada pemerintahan Muawiyah, dimakamkan di Madinah tahun 51 Hijriah. Dan beliau abrazu amal qawma bil Islam, kontribusi yang terbaik beliau berikan kepada Islam yaitu karena sababan fi islami Umar. Beliau yang menjadi sebab masuk Islamnya Umar bin Khattab. Nanti ada cerita tersendiri, ya, pada saat Umar dalam kondisi emosi, pedang yang terhunus ingin membunuh Rasulullah. Ternyata di tengah jalan dikasih tahu, kenapa kamu marah-marah? Adikmu itu loh sudah masuk Islam loh. Dia kaget, maka datanglah ke rumah adiknya, karena adiknya Umar yang bernama Fatimah bintil Khattab itu adalah istri daripada Sa'id bin Zaid. Nah, jadi pada saat datang, dan betul saat itu sedang belajar Al-Quran, ya, maka Umar dengan marahnya mengobrak-abrik mushaf, ya, yang pada akhirnya membaca potongan mushaf, dan di situ ada surah awal-awal surat Toha, dan Allah memberikan hidayah pada saat itu kepada Umar, akhirnya masuk Islam. Jadi Sa'id bin Zaid ini adalah putra daripada Zaid bin Amr, yang mana Zaid bin Amr ini merupakan seorang yang hanif. Jadi Zaid bin Amr ini pedagang yang saat itu berdagang dari Arab Mekah ke Syam. Kemudian ceritanya hampir mirip dengan Tolha tadi, tetapi beliau Zaid bin Amr ini pernah ketemu Rasulullah SAW ketika Rasulullah belum menjadi Rasul di Mekah. Jadi pada saat beliau berada di Syam itu ingin masuk agama Yahudi, ketemu dengan pendeta Yahudi, mengatakan jangan masuk ke agamaku karena Allah akan murka kepadamu. Nah, ini sekaligus sebagai bukti, ya, bahasanya ya catatan lah tersendiri, ya, referensi, ya. Kemudian dia bertemu dengan pendeta pemuka agama dari Nasrani, jawabannya sama, enggak perlu masuk ke Nasrani karena Allah murka kepadamu. Terus kepada siapa? Kepada agama Nabi Ibrahim, agama yang hanif, agama yang lurus, yang bersih. Maka beliau menyatakan, aku akan mengazamkan dirinya, ya, masuk pada agama Ibrahim. Dan saat itu ketika akan pulang ke Mekah, meninggal dunia. Jadi intinya tidak sampai masuk, tidak sampai ketemu dengan Rasulullah di Mekah, sehingga pada saat beliau akan meninggal itu berdoa, ya Allah, jadikanlah anak turunku itu mengikuti agama Nabi Ibrahim yang pengikut Nabi akhir zaman. Maka doanya dikabulkan oleh Allah, yaitu Sa'id bin Zaid ini. Beliau menjadi sahabat yang mulia, dan Nabi pernah mendoakan, ya, ketika didatangi Sa'id bin Zaid, ya Rasulullah, mohon Anda berdoa untuk ayah saya
yang belum sempat mendapatkan Islam ya, maka Nabi mengatakan bahwasanya nanti ayahmu akan dibangkitkan pada hari kiamat umat yang sendirian antara aku dengan Nabi Isa ya, sekitar itulah perkataan beliau ya. Jadi beliau walaupun tidak masuk Islam tetapi mendapat berita gembira dari Rasulullah SAW bahwasanya masuk pada agama Nabi Ibrahim, agama yang lurus. Jadi beliau memiliki keseimbangan tawazun syakhsiyah wa tisaqwa, memiliki keseimbangan dan konsistensi dalam hal kepribadian. Nah, di antara keistimewaan beliau yang lain, beliau ini saya sebutkan di sini ya, bahasanya Ibnu Ammi Umar bin Khattab, putra daripada paman Umar, wa zauju ukhtihi. Jadi Umar itu di samping kakak iparnya Sa'id bin Zaid juga merupakan suami saudarinya, karena Atikah binti Zaid, saudarinya dari Sa'id, itu nantinya menjadi istri daripada Umar bin Khattab. Ceritanya agak panjang juga. Kemudian beliau menyaksikan peperangan bersama Rasulullah semuanya kecuali perang Badar, karena beliau bersama dengan Tolha punya misi khusus untuk mendapat berita dari rombongan dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Beliau orang pertama-tama yang masuk Islam, kemudian suami daripada Fatimah binti Khattab, kemudian Zaid bin Amr tadi kita ceritakan i'tazal al-jahiliyah, melepaskan diri dari kejahiliaan ya, dari agama jahiliyah. Dan beliau dikatakan di sini ya, innahu yaji'u yaumal qiyamah ummatan wahdahu, beliau dibangkitkan pada hari kiamat sebagai seorang umat sendirian, tidak dengan yang lainnya, dan mendapatkan kehormatan yang luar biasa posisinya ya. Dan beliau kana radhiyallahu anhu mujabud dakwah. Di antara keistimewaan beliau adalah seorang yang doanya itu mustajab. Jadi ceritanya di antara kemustajaban doa beliau, pernah pada zaman gubernur tadi yang kita ceritakan Marwan bin Hakam, itu ada seorang wanita yang mengaku didolimi oleh Sa'id bin Zaid. Jadi wanita ini di Sahih Muslim disebutkan bernama Arwa binti Uwais, menuduh Sa'id bin Zaid mengambil sebagian tanah, lalu lapor ke Marwan bin Hakam, gubernur Madinah. Dan pada saat itu disampaikan sebuah hadis oleh Sa'id bin Zaid, barang siapa mengambil sejengkal tanah secara zalim, maka akan dikalungkan kepadanya hingga 7 lapis bumi. Maka Sa'id berdoa, ya Allah, jika dia berdusta maka butakanlah matanya dan bunuhlah dia di tanahnya. Dan tidak menunggu lama, jadi akhirnya wanita itu tiba-tiba saja buta dan dia terjatuh di tanahnya sendiri, masuk ke lubang, meninggal di situ. Itulah mustajabnya doa Sa'id bin Zaid. Beliau turut serta dalam penaklukan Damaskus, kemudian menjadi orang yang tadi ya termasuk gubernur di sana. Dan beliau ini luar biasa dalam kontribusinya, memiliki sifat zuhud dan lain-lainnya. Berikutnya yaitu Zubair bin Awam, yang mendapatkan julukan Hawari Rasulullah SAW. Beliau loyalis, pengikut setia Rasulullah SAW. Memiliki keistimewaan yang luar biasa, yang mana pada saat itu di perang Ahzab ya, jadi beliau memberikan gelar kepada Zubair dengan pengikut setia itu pada saat perang Ahzab atau perang Khandaq. Jadi beliau menawarkan kepada para sahabat, siapa yang siap untuk memata-matai kabar tentang Bani Quraidah, suku dari Yahudi di Madinah yang licik luar biasa. Kata Zubair, ini saya. Beliau mengatakan sampai 3 kali
Kemudian yang siap itu adalah Zubair ini. Yang lain ketakutan ya, karena kondisinya sangat mencekam luar biasa pada perang Khandaq, perang Ahzab ini ya. Jadi kata beliau bahwasanya setiap umat itu memiliki, atau setiap nabi itu memiliki pengikut setia, dan pengikut setiaku adalah Zubair bin Awam ini. Nah, itulah ya keistimewaan beliau, orang yang pertama-tama masuk Islam. Dan beliau juga sama tadi dengan Tolha, meninggal syahid insyaallah pada perang Jamal, mati syahid dibunuh Amr bin Jurmus tahun 36 Hijriah di perang Jamal tadi. Kemudian beliau orang pertama yang menghunus pedang di jalan Allah, karena ya saat itu ceritanya pada fase Mekah awal-awal, ketika kaum muslimin sembunyi-sembunyi ya sholat di lorong-lorong Mekah, itu ada kaum musyrikin yang melarang ya, maka Zubair bin Awam ini marah ya, dan memukul salah seorang di antara mereka dengan potongan unta itu ya. Jadi ada tulang unta kering yang dipukulkan ke kepala orang musyrik dan berdarah. Nah, itulah pertama-tama ya darah tertetes ya, dikarenakan perjuangan ataupun hero luar biasa yang dimiliki oleh Zubair bin Awam. Beliau ini memiliki sifat di sini disebutkan ghirah syadidah, kecemburuan yang besar, baik itu kecemburuan dalam hal membela Islam, kecemburuan dalam begitu loyalnya pada Rasul, kemudian juga cemburu pada keluarganya, artinya sangat pencemburu ya kepada istrinya. Jadi sangat protektif terhadap istrinya. Istri beliau adalah Asma binti Abi Bakar. Nah, Asma ini putri Abu Bakar yang luar biasa, punya kontribusi pada saat Nabi hijrah dan transit di Gua Thur ya, dalam kondisi hamil 8 bulan. Asma binti Abi Bakar mengirim makanan bolak-balik selama 3 hari. Bisa kita bayangkan ya, di Gua Thur, yang mana Gua Thur ini sekarang sudah direnovasi luar biasa, sampai sekarang ini bisa naik mobil yang hampir mendekati tujuan. Jadi kalau Bapak Ibu panjenengan mudah-mudahan diberikan kesempatan ya berkunjung ke Tanah Suci untuk jangka waktu yang dekat ya, itu bisa naik mobil sampai mendekati tujuan wisata ini. Sudah dibuka untuk destinasi wisata. Kalau dulu ya terjal luar biasa. Ini Gua Transit pada saat Nabi mau hijrah ke Madinah itu. Nah, dikirim oleh Asma ini. Jadi dari Asma itulah lahir 3 sahabat mulia. Ada Abdullah bin Zubair, ada Urwah bin Zubair, ada Mundhir bin Zubair ini. Tetapi pada akhirnya dinamika rumah tangga ya, kita tidak menafikan ada hiruk pikuk, ada dinamika pasang surut, yang pada akhirnya Zubair ini menceraikan Asma binti Abi Bakar, yang menurut informasi berita perceraiannya ya karena mungkin ada salah paham atau ada konflik ya, sehingga saat itu Zubair memukul Asma dan menjerit dan mengatakan, sampai Abdullah bin Zubair terdengar, dan Zubair mengancam, kalau anakmu masuk, Abdullah masuk, maka kamu saya cerai. Dan ternyata Abdullah masuk, dan sehingga terjadilah perceraian. Nah, itulah dinamika rumah tangga. Dan pada saat itu mungkin ada juga rumor Zubair ini menikah dengan Atikah bin Zaid tadi, yang saudaranya Sa'id itu luar biasa. Beliau memiliki julukan Ummu Syuhada, suami setiap yang menjadi suaminya Atikah itu nanti akhirnya mati syahid. Nah, termasuk ini juga Zubair ini ya. Nah, kemudian saat itu pada saat Zubair menjadi suami daripada Atikah itu pencemburu, karena Atikah ini diantara tradisinya itu suka berangkat sholat jamaah ke Masjid Nabawi. Sama Zubair maunya dilarang, tapi agak segan ya, kok nggak boleh melarang wanita untuk berjamaah. Tapi ini isengnya, mohon maaf ya, ini pernak-perniknya supaya menjadi pelajaran ya. Kita tidak bermaksud apa-apa, tapi itulah sahabat dengan tidak mengurangi kemuliaan mereka. Saya sebutkan dinamika tadi, tidak mengurangi kemuliaan sahabat ini.
Jadi Zubair ini agak iseng. Jadi ketika Atikah berjalan sendirian akan sholat berjamaah Isya, itu Zubair itu menutup wajahnya, kemudian menjawil istrinya dari belakang. Iseng lah gitu ya, dijawil gitu terus dia lari. Atikah kaget, siapa ini? Dia tengok kanan kiri, kok nggak ada orang ini. Akhirnya sejak saat itu Atikah nggak berangkat lagi sholat jamaah ke Masjid Nabawi. Ya, karena kalau mau dilarang dia nggak mau kok ngelarang istrinya. Akhirnya terus ditanya oleh Zubair, "Loh, kamu kok nggak berangkat lagi sholat jamaah?" "Iya, kalau kemarin-kemarin masih aman. Ini ada orang yang iseng ini, orang yang mau begini, saya nggak, akhirnya nggak berangkat sholat jamaah di masjid." Nah, inilah pencemburunya luar biasa Zubair ini ya. Ya, isengnya ya. Jadi itu pernak-perniknya. Sekali lagi tidak mengurangi kemuliaan beliau ya, luar biasa beliau radhiyallahu anhu. Nah, inilah posisi Zubair ya. Jadi nasabnya bertemu dengan Rasul di Qusay. Kemudian Zubair ini putra daripada Sofia. Sofia bukan Ummul Mukminin, tapi ini Sofia bibinya Rasul ya. Jadi Zubair dengan Rasul itu masih saudara sepupu. Ya, masih saudara sepupu karena Sofia ini saudara daripada Abdullah. Nah, Abdullah adalah ayah daripada Rasul. Nah, jadi masih inilah. Jadi Al-Awwam ayah daripada Zubair itu adalah saudara daripada Khuwailid, ayah daripada Khadijah. Nah, jadi dari pihak sana sini beliau itu dekat ya. Jadi termasuk sehingga tadi saya lupa menyebutkan juga ya, bahwasanya di antara keutamaan Tolha itu adalah kata Nabi, beliau ini adalah saudaraku di dunia dan tetanggaku di surga. Nah, demikian pula juga Zubair ini memiliki keutamaan yang hampir seperti itu ya. Dan beliau dikatakan tadi, inna likulli nabiyyin hawari, sesungguhnya setiap nabi punya pengikut dan sesungguhnya pengikutku adalah Zubair bin Awwam. Nah, berikutnya kita teruskan kepada Abu Ubaidah bin Jarrah, sahabat mulia yang mana beliau namanya Abu Ubaidah bin Jarrah, kemudian memiliki julukan yang terkenal Aminul Ummah, artinya orang yang paling bisa dipercaya. Jadi ceritanya ada dua utusan dari Najran. Najran ini Nasrani datang kemudian melaknat Rasulullah. Akhirnya ya para sahabat kan marah dan minta supaya kaum Najran ini kaum minta supaya diutus utusan yang paling bisa dipercaya untuk ya semacam negosiasi atau ini ya. Alasan kenapa mereka ini melaknat, karena untuk membuktikan kenabian Rasulullah, kalau dia seorang nabi maka anak kami akan berdampak buruk pada kami. Jadi ngetes lah tentang kenabian Rasulullah, sehingga mereka minta diutus orang kepercayaan Rasulullah. Maka diutus saat itu ya. Saat itu Nabi mengumumkan di Masjid Nabawi, aku akan mengutus orang yang paling bisa aku percaya. Maka saat itu para sahabat sudah berharap-harap, bahkan Umar bin Khattab yang tidak pernah ambisi dalam jabatan itu menonjolkan dirinya supaya ditunjuk karena mendapat predikat orang yang dipercaya Rasul. Nah, ternyata ketika itu beliau menengok kepada hari ketiga itu, ditengoklah Abu Ubaidah, maka mengatakan Nabi kepada Abu Ubaidah, "Kum, berdirilah Abu Ubaidah, temui itu utusan daripada Najran dan negosiasi di sana ya, mungkin menerangkan tentang masalah kenabian dan sebagainya." Itu cerita beliau mendapat predikat Aminul Ummah. Kemudian Islam pada ya, Islamnya setelah 13 laki-laki dan wafat kena wabah taun yang menular di Syam. Jadi Abu Ubaidah ini penguasa Syam ketika menaklukkan di sana, dan luar biasa beliau ini di sini tulis seorang yang zahid ya, seorang yang memiliki sifat sederhana yang luar biasa, zuhud. Ceritanya ketika Umar berkunjung ke Baitul Maqdis ya, ke Palestina, bertanya, "Aku ingin ketemu saudaraku." "Siapa wahai Amirul Mukminin?" "Yaitu Abu Ubaidah."
Maka tidak lama Abu Ubaidah datang menemui Khalifah Umar. Kemudian setelah mereka ketemu, Umar ingin berkunjung ke rumahnya Abu Ubaidah untuk silaturahim. Betapa terkejutnya Umar ketika melihat rumah Abu Ubaidah yang kecil sederhana ya, luar biasa ya, gubernur ya, setara gubernur tapi rumahnya kecil sederhana, terus nggak ada apa-apa di rumahnya. Di rumahnya itu hanya ada pedang, perisai sama tombak, nggak ada apa-apa lagi. Kata Umar, wahai Abu Ubaidah, belilah perabotan-perabotan yang lain. Kata Abu Ubaidah, kalau ada perabotan nanti menjadi nyaman dan menjadi suka istirahat. Aku nggak mau itu. Nah, akhirnya Umar ini terharu ya, dan kemudian ya keluar pamitan, terus menyiapkan uang. Ya kurang lebih sejumlah 4.000 dirham. Kemudian memberikan pesan kepada yang diutus ya, ada seorang yang diutus, sampaikan uang ini kepada Abu Ubaidah, kemudian jangan tinggalkan, cek apa yang dilakukan oleh Abu Ubaidah dengan uang ini. Nah, akhirnya dilakukanlah amanat itu ya, 4.000 dirham dikasihkan kepada Abu Ubaidah. Tidak menunggu lama, ya Allah ya, uang 4.000 dinar tidak menunggu lama, langsung habis dibagi-bagikan kepada orang-orang fakir miskin yang membutuhkan. Tidak ada yang tersimpan untuk beliau sendiri. Masya Allah, luar biasa ya kezuhudan daripada Abu Ubaidah. Sehingga Umar mengatakan dengan pujiannya ya, ghayyaratna dunya kullana ghayraka ya Abu Ubaidah. Dunia telah merubah kita semuanya selain engkau wahai Abu Ubaidah. Masya Allah. Kalau orang yang zuhud dipuji oleh orang yang biasa itu biasa. Tapi kalau orang yang zuhud dipuji oleh orang yang zuhud, Umar kan juga zuhud, memuji kepada orang yang lebih zuhud, ini berarti kan zuhudnya luar biasa. Nggak main-main sifat zuhud daripada Abu Ubaidah. Itu luar biasa ya. Seorang gubernur yang meninggal insya Allah syahid karena wabah penyakit menular ya, mungkin seperti COVID itu ya, pada saat di Syam itu ada COVID yang menular saat itu ya, kurang lebihnya ya. Kemudian ada Abdurrahman bin Auf, beliau luar biasa ya. Beliau ini mau miskin tapi tidak bisa. Ceritanya masyhur ya. Beliau ingin miskin karena pernah mendapat berita Abdurrahman bin Auf ini nanti merangkak saat masuk surga. Ini ya berita, tapi ya gila ya beliau kan sudah mendapat jaminan ya, mendapat masuk surga. Akhirnya beliau akan kalau begitu miskin saja, sehingga di antara kita sebutkan ya, beliau al-Ghani Syakir, seorang yang kaya raya yang sangat bersyukur. Wafat pada pemerintahan Utsman, dimakamkan di Baqi' Madinah. Nah, ini orang yang mengundurkan diri dari kandidat khalifah di antara 6 orang anggota tadi ya, Majelis Syura. Pimpinannya itu Abdurrahman bin Auf, dan orang-orang ingin membaiat Abdurrahman bin Auf, yang pada akhirnya beliau mundur dan akhirnya mereka membaiat Utsman pada saat Khalifah Umar sudah meninggal ya. Jadi beliau ini di antara kedermawanannya ini ya, kata beliau ini, Ahlul Madinah jami'an syuraka'u li Bani Auf. Penduduk Madinah itu berserikat dengan Abdurrahman bin Auf dalam hal hartanya. Jadi mereka juga punya hak dengan harta daripada Abdurrahman bin Auf. Thuluthun yakriduhum, sepertiga diutangkan, sepertiga untuk membayar utang mereka, dan sepertiga diberikan gratis kepada penduduk Madinah. Masya Allah, luar biasa ya. Beliaulah orang yang juga kedermawanannya yang luar biasa, yang pada saat dia datang ke Madinah itu dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi yang juga sama-sama kaya. Sa'ad bin Rabi akan membagi hartanya separuh untuk Abdurrahman bin Auf. Dia punya 2 istri, silakan pilih yang paling kamu sukai, akan saya ceraikan, silakan kamu nikahi. Tapi Abdurrahman bin Auf tidak menerima kebaikan daripada Sa'ad bin Rabi dan hanya minta supaya ditunjukkan mana pasar Madinah. Ketika dia ke pasar, oh ternyata dikuasai oleh orang Yahudi. Hanya waktu 6 bulan saja Abdurrahman bin Auf berhasil menguasai pasar itu.
dari orang-orang Yahudi yang luar biasa ya. Beliau nggak punya modal, kan uangnya, propertinya ditinggal di Mekah, nggak boleh dibawa ke Madinah. Bahkan istrinya yang masih kafir itu rela untuk ditinggal di Mekah, baru nanti pada tahun 7 Hijriah itu nyusul ke Madinah. Nah, jadi beliau berhijrah ke Madinah dalam kondisi tidak membawa keluarga, sehingga beliau menikah di sana ya. Berikutnya Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau ini juga luar biasa, orang pertama yang memanah dalam Islam. Kemudian diantara orang 7 pertama yang masuk Islam, dan beliau pada saat perang Uhud itu didoakan Rasulullah supaya panahnya tidak melesat, dan beliau mendapatkan predikat itu ya. Pada saat beliau masuk Islam itu ibunya mogok makan, mau haruskan kamu harus kembali kepada agama nenek moyangmu. Tidak mau Sa'ad bin Abi Waqqas, bahkan sampai 3 hari 3 malam ibunya nggak makan minum sehingga pingsan. Jadi Sa'ad sudah mengancam, wahai ibu, seandainya anda punya 100 nyawa dan satu demi satu nyawa ini lepas, saya nggak akan kembali kepada agama jahiliyah. Maka ya sampai pingsan, kemudian dikasih makan oleh saudarinya Sa'ad bin Abi Waqqas, dan akhirnya itu menyebabkan Allah menurunkan ayat 15 di surah Luqman ya, wa in jahadaka ala an tusyrika bihi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Kalau ada orang tuamu ya yang memaksamu untuk masuk untuk syirik, berbuat syirik, maka jangan taati, jangan ikuti. Wasahibhuma, tetapi pergaulilah dengan baik ya, walaupun tidak mengikuti kesyirikannya, tapi bergaul dengan baik kepada orang tua. Nah, itulah yang menyebabkan masuk ini ya, turunnya ayat tersebut. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ini juga sama, memiliki keistimewaan, merupakan orang yang terkabul doanya yang luar biasa ya. Jadi itulah jamaah sekalian cerita ataupun biografi singkat daripada beberapa sahabat mulia, yang mana ini kemuliaan daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, beliau ini salah seorang panglima luar biasa ya. Pada perang Qadisiyah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini memimpin peperangan dalam kondisi sakit demam. Jadi beliau nggak bisa memimpin secara langsung, hanya memimpin dari atas ya, mungkin semacam camp beliau yang agak tinggi ya. Jadi disitulah beliau memberikan instruksi kepada para sahabat dalam perang Qadisiyah, perang menaklukkan Persia. Persia saat itu imperium luar biasa yang sejajar dengan Romawi. Kalau Romawi di Eropa sana, kalau Persia di Irak, Iran dan sekitarnya itu. Nah, jadi saat itulah saat Nabi Waqqas memenangkan peperangan melawan pasukan Persia dan mendapatkan ghanimah yang luar biasa. Saat itu Umar ya, pada pemerintahan Khalifah Umar, ketika Umar di Madinah itu tiba-tiba saja memberikan instruksi ya, saat khutbahnya, wahai pasukan, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Padahal beliau khutbah di Madinah itu atas firasat dari Allah Ta'ala, seolah-olah beliau melihat pasukan yang sedang berperang di Qadisiyah. Nah, kurang lebih seperti itulah jamaah sekalian ya. Kalau bisa kita singkat supaya mudah kita dalam menghafal. Jadi 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu 4 orang, huruf pertamanya Ain. Ain 4, Umar, Ali, Utsman dan Abdurrahman bin Auf. Kemudian 3 orang huruf pertamanya Hamzah, Abu Bakar, Abu Ubaidah, kemudian Zubair bin Awam ya. Ini 3 orang yang huruf pertamanya Hamzah, bukan alif ya. Ini ceritanya nanti di bab imla ini ya. Ini Hamzah, bukan alif. Hamzah wasal, ada Hamzah qata'. Kalau yang ada tandanya Hamzah qata', kalau nggak ada tandanya alif lam, ini Hamzah wasal. Kalau alif itu hanya ada di tengah sama di akhir. Nah, ini kalau ada orang-orang yang belum paham apa bedanya Hamzah dan alif, nah itu supaya belajar imla. Kemudian 2 diawali huruf sin, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sa'id bin Zaid.
Nah, kemudian 1 yaitu tok ini. Jadi 4 ain, kemudian 1 hamzah, 3 hamzah, kemudian 2 sin dan 1 tok ya. Mudah-mudahan dari cerita ini bisa menginspirasi dan memberikan semangat pada kita para generasi muda untuk selalu membaca ya sirah nabawiyah. Kalau kita mempelajari, membaca, menonton, insya Allah akan timbul pemahaman dan rasa cinta dan nanti akan mengidolakan. Karena masa anak-anak sekarang ini karena nggak paham dengan sejarah Nabi, sejarah sahabat, yang diidolakan dari mana? Ada atlet ya, atlet sepak bola, ada yang para artis-artis ya dari Korea, dari macam-macam itu. Karena yang dibaca, yang dilihat, yang berinteraksi adalah tokoh-tokoh tersebut. Tapi kalau kita berinteraksi dengan tokoh-tokoh Islam, insya Allah kita mengidolakan tokoh-tokoh Islam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.